Mudah-mudahan dosa-dosa kita karena wasilah puasa kita yang dilakukan sebulan penuh itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Tetapi bukan berarti selanjutnya justru kita kembali kepada dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan sebelumnya. Ibarat seseorang yang membersihkan rumahnya, setelah rumah itu bersih, kinclong, tidak ada kotoran sedikit pun, maka tidak mungkin orang yang sudah membersihkan rumah tersebut mengotorinya dengan sengaja kembali. Maka dari itu hendaknya kita menjauhkan diri kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, karena dibarengi atau dihasilani perantara puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tafattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadzalika najzi al-mujrimin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan digunakan pintu langit dan tidak pula mereka bisa masuk ke dalam surga sehingga unta masuk ke hutan jalan. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kejahatan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang kedua, tindak lanjut kita sesuai bulan Ramadan adalah dengan memelihara sifat warak, yaitu kehati-hatian kita dalam bersikap dan bertindak. Selama bulan Ramadan kita cenderung berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hal itu karena kita tidak ingin ibadah Ramadan kita menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Kehati-hatian dalam hidup ini menjadi sangat penting, mengingat apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya apa yang hendak kita lakukan harus kita pahami secara baik dan dipertimbangkan secara matang sehingga tidak sekedar ikut-ikutan dalam melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tindak lanjut yang ketiga sesudah bulan Ramadan adalah hendaknya kita menjaga sifat as-sidq, yang artinya adalah kejujuran. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, membuat kita tidak mau membohongi Allah, diri sendiri dan orang lain. Sehingga bulan puasa, bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, sebetulnya itu melahirkan rasa muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang memastikan, tidak ada yang menyaksikan kita berpuasa atau tidak, kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya puasa mengajarkan kejujuran. Hanya Allah yang mengawasi kita, sehingga mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan ini sifat atau rasa muraqabah, pengawasan dari Allah selalu kita rasakan, sehingga kita tidak berbuat curang, sehingga kita tidak berbuat dusta, sehingga kita tidak mengambil hak orang lain. Meskipun tidak ada CCTV, meskipun tidak ada orang lain yang mengawasi kita, tetapi karena kita dididik oleh Ramadan, karena kita terbiasa berpuasa, maka kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, tindak lanjut yang harus
kita lakukan adalah memiliki semangat berjamaah, menguatkan ikatan solidaritas sosial. Kebersamaan kita dalam proses penenangan diri membuat syaitan merasa kesulitan dalam menggoda manusia, sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan ini. Kita terbiasa melakukan amal soleh berjamaah di bulan Ramadan. Sholat fardu berjamaah, dilanjut dengan sholat tarawih, sholat witir berjamaah, bahkan berbuka puasa kita terbiasa iftar jamaah, berbuka puasa bersama, saling memberi kepada tetangga dan lain sebagainya. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki kepekaan sosial, solidaritas sosial yang kuat karena kita selalu melakukan amalan-amalan soleh secara bersama-sama. Maka dari itu, hendaknya setelah bulan Ramadan ini, spirit untuk melakukan kebersamaan, kerjasama gotong royong persatuan itu mesti kita jaga. Hendaknya yang kuat menolong yang lemah, hendaknya yang kaya menolong yang miskin, hendaknya yang memiliki kemampuan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, kepada sekitar kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka saat ini sampai detik ini masih di bawah penjajahan Zionis Israel. Bahkan sejak bulan Oktober mereka beragresi, mereka diserbu sehingga telah gugur lebih dari 30.000 orang selama 6 bulan atau 7 bulan ini. Maka sebagai seorang muslim yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi setelah ditempa oleh bulan suci Ramadan, janganlah kita melupakan mereka dalam doa-doa kita, dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka hendaknya kita membantu saudara-saudara kita, baik itu dengan materi maupun dengan non-materi. Dan yang paling penting adalah senantiasa kita tidak lupakan mereka dalam doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berjihad di Palestina. Amin. Allahu Akbar.